Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Ya, bertemu kembali bersama Ariza Channel. Video kali ini video tentang matematika fase E, domain bilangan, barisan dan deret. Pokok bahasan kali ini adalah melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang barisan aritmatika. Masih termasuk bagian daripada barisan aritmatika, yaitu suku tengah, sisipan, dan rata-rata hitung barisan aritmatika. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi suku tengah dan sisipan pada barisan aritmatika, menentukan suku tengah dan sisipan pada barisan aritmatika, dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan suku tengah dan sisipan pada barisan aritmatika. Baiklah, kita lihat suku tengah barisan aritmatika. Jika barisan aritmatika memiliki suku ganjil, maka suku tengahnya dengan simbol UT adalah UT sama dengan 1/2 dikali A ditambah UN. A adalah suku pertama, UN adalah suku ke N. Atau UT sama dengan U1 ditambah UN dibagi 2. Dengan T sama dengan 1 dibagi 2 dikali N ditambah 1. Baiklah, kita lihat contoh 1. Nomor 1, tentukan suku tengah dari barisan aritmatika 5, 8, 11, 14 dan seterusnya sampai 77. Yang kedua, jika 13, P, 25, Q, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika, maka tentukanlah nilai P dan Q. Mari kita lihat pembahasannya. Nomor 1. Barisan aritmatika 5, 8, 11, 14, dan seterusnya sampai 77 mempunyai suku pertama A sama dengan 5 dan beda B sama dengan 3. Beda adalah suku kedua dikurang suku pertama sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Langkah 1, tentukan banyak suku pada barisan aritmatika tersebut. Diketahui dari barisan aritmatika UN-nya sama dengan 77, di mana rumus UN itu sendiri adalah A ditambah N dikurang 1 dikali beda sama dengan 77. A nya 5 dan bedanya 3, kita substitusikan menjadi 5 ditambah N dikurang 1 dikali 3 sama dengan 77. 5 ditambah N dikali 3, 3N min 1 kali 3 min 3. 5 ditambah 3N dikurang 3 sama dengan 77. 5 dikurang 3, 2 menjadi 3N ditambah 2 sama dengan 77. 3N sama dengan 75. Kedua ruas dibagi dengan dikurang dengan 2 ya. Maka N sama dengan 25, yaitu kedua ruas dibagi dengan 3. Pada langkah 2, menentukan letak suku tengah. UT sama dengan 1/2 dikali N ditambah 1. UT sama dengan 1/2 dikali N nya tadi 25 ya, ditambah 1 jadi 26. Jadi UT sama dengan 1/2 dikali 26 atau 26 dibagi 2. Maka UT sama dengan 13 ya. Nilai suku tengah barisan tersebut adalah UT tadi sama dengan suku ke-13 atau N-nya 13. Jadi U13. T-nya yang 13 maksud saya ya. Jadi UT sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B.
UT-nya 13, maka U13 sama dengan 5 ditambah 13 dikurang 1 dikali 3. U13-nya sama dengan 5 ditambah 12 dikali 3. U13 sama dengan 5 ditambah 12 kali 3, 36 ya. Maka 5 ditambah 36 sama dengan 41. Jadi U13 atau suku ke-13-nya atau suku tengahnya itu sama dengan 41 ya. Jadi nilai suku tengah barisan 5, 8, 11, 14 dan seterusnya sampai 77 tersebut pada suku ke-13 yaitu nilainya sama dengan 41. Selanjutnya kita lihat pembahasan contoh soal 1 nomor 2. Barisan aritmatika 13, P, 25, Q dan seterusnya. Perhatikan barisan tersebut ya. Barisan pada 13 P 25 atau 3 suku pertama. Suku tengahnya diperoleh UT sama dengan P ya. Suku tengahnya adalah P. Dari 13 P dan 25 itu suku tengahnya adalah P. Maka UT sama dengan U1 ditambah UN dibagi 2. Maka UT dikali 2 ya. Dengan kata lain P-nya sama dengan 13, U1 13 ya. Ditambah UN-nya adalah 25 dibagi 2 sama dengan 19. Kemudian perhatikan barisan aritmatika untuk suku kedua 3, 4 yaitu P, 25, Q. Dengan cara yang sama ya. Suku tengah kita peroleh UT sama 25. Di mana 25 sama dengan P ditambah Q dibagi 2. 25 sama dengan 9 ya. P tadi 19 dapat ya. P-nya 19 ditambah Q dibagi 2. Kedua ruas dikali 2. Jadi 50 sama dengan 19 ditambah Q. Sehingga Q sama dengan 50 dikurang 19. Jadi Q sama dengan 31. Jadi nilai P sama dengan 19 dan nilai Q sama dengan 31 ya. Mari kita lanjutkan ke sisipan barisan aritmatika. Jika di antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disisipkan K buah suku, maka diperoleh barisan aritmatika yang baru. Misalnya barisan aritmatika lama A tambah B ya. Maka barisan aritmatika yang baru itu A ditambah B aksen, A ditambah 2B aksen dan seterusnya itu adalah K suku baru yang disisipkan sampai A ditambah B. Jadi terdapat K suku baru yang disisipkan. Lalu hubungan beda dan banyak suku pada barisan aritmatika lama dan baru adalah ya B aksen itu sama dengan B dibagi K ditambah 1. Berapa yang disisipkan ditambah 1. Dan N aksennya sama dengan N ditambah N dikurang 1 dikali K. Dengan keterangan bahwa B sama dengan beda barisan aritmatika lama, B aksen adalah beda barisan aritmatika yang baru. K itu pasti banyak suku yang disisipkan. Lalu N itu adalah banyak suku beda barisan aritmatika lama. Dan N aksen adalah banyak suku beda barisan aritmatika yang baru ya. Kita lihat contoh 2 mengenai sisipan. Nomor 1. Diketahui barisan aritmatika 3, 19, 35 dan antara tiap dua suku yang berurutan disisipkan 3 buah bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika baru. Pertanyaannya, A. Tentukan beda barisan aritmatika yang baru. B. Tentukan suku ke-10 barisan aritmatika yang baru. Contoh 2 nomor 2. Di antara bilangan 4 dan 229 disisipkan 74 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika baru. Pertanyaannya, A. Tentukan beda barisan aritmatika baru yang terbentuk. B. Tentukan banyaknya suku dan tuliskan suku-suku yang mewakili barisan tersebut. Mari kita lihat pembahasannya.
Baik, kita lihat pembahasannya ya. Untuk yang pertama, barisan aritmatika 3, 19, 35 dan seterusnya. A, suku pertama A sama dengan 3 dan beda B sama dengan 16. Untuk sisipannya adalah K sama dengan 3, maka diperoleh beda baru adalah B aksen sama dengan B dibagi K ditambah 1. B aksen sama dengan 16 dibagi K ditambah 1, K nya 3, yaitu K 3 ditambah 1. Maka B aksen adalah 16 dibagi dengan 4. Maka beda baru barisan aritmatika itu adalah 4. Untuk yang B kita lihat suku ke-10 barisan aritmatika baru, kita menggunakan rumus UN ya, di mana UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B aksen atau beda baru, di mana U10 nya adalah sama dengan 3 ditambah 10 dikurang 1 dikali 4 ya, beda barunya adalah 4 tadi. U10 sama dengan 3 ditambah 9 dikali 4, berarti 3 ditambah 36 ya, 36. 9 dikali 4 36, maka U10 nya sama dengan 39. Jadi suku ke-10 barisan aritmatika baru itu adalah 39. Berikutnya kita lihat contoh soal 1 nomor 2 ya. Diketahui X sama 4 ya, dari barisan itu Y sama dengan 229 dan K nya sama dengan 74. Kita lihat A, beda barisan aritmatika yang terbentuk adalah B sama dengan Y dikurang X dibagi K ditambah 1. Maka B sama dengan 229 dikurang 4 dibagi K nya 74 ditambah 1. Maka B sama dengan 225, hasil dari 229 dikurang 4 ya, 74 ditambah 1 75. Jadi B sama dengan 225 dibagi 75, maka B nya sama dengan 3. Lalu banyaknya suku setelah disisipkan ya, itu N sama dengan K ditambah 2 sama N sama dengan 74 ditambah 2 sama dengan 76 ya. Jadi suku-suku barisan tersebut adalah 4, 7 karena bedanya 3 ya. Jadi 4, 7, 10, 13 dan seterusnya sampai 229 ya. Nah, itu untuk yang contoh nomor kedua. Kita masuk ke rata-rata hitung barisan aritmatika. Rata-rata hitung dari dua bilangan A dan B didefinisikan sebagai 1/2 dikali A ditambah B. Ternyata A 1/2A ditambah B, B itu merupakan barisan aritmatika dengan beda 1/2 dibagi B dikurang A ya. Berarti suku kedua dikurang suku pertama. Kemudian kita lihat contoh ketiga. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7X ditambah M ditambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. M anggota bilangan real. Jika alfa, beta, dan M membentuk suatu barisan aritmatika, tentukan barisan aritmatika itu. Baik, kita lihat pembahasannya. X kuadrat dikurang 7X ditambah M ditambah 2 sama 0 itu memiliki akar-akar alfa tambah beta sama dengan 7, alfa kali beta sama dengan M ditambah 2 ya. Alfa tambah beta sama dengan min B per A, alfa kali beta sama dengan C per A ya. Oleh karena alfa, beta, dan M membentuk barisan aritmatika, maka berlaku beta sama dengan 1/2 dikali A ditambah M. Alfa tambah beta sama 7 tadi ya. Jika dan hanya jika alfa sama 7 dikurang beta. Untuk nilai alfa sama 7 dikurang beta disubstitusikan ke persamaan beta sama dengan 1/2 dikali alfa ditambah M. Maka diperoleh beta sama dengan 1/2 dikali 7 dikurang beta ditambah M.
Kedua ruas kita kalikan 2 beta sama dengan 7 dikurang beta ditambah M, maka M sama dengan 3 beta dikurang 7. Alfa sama dengan 7 dikurang beta dan M sama dengan 3 beta dikurang 7 tadi disubstitusikan ke persamaan A kali B sama dengan M tambah 2. Maka diperoleh atau kita dapatkan alfa tadi adalah 7 dikurang beta dikali beta sama dengan M-nya tadi adalah 3 beta dikurang 7 ditambah 2. Menjadi 7 kali beta 7 beta dikurang beta kali beta beta kuadrat sama dengan 3 beta min 7 ditambah 2 min 5. Maka beta kuadrat dikurang 4 beta dikurang 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka beta dikurang 5 dikali beta ditambah 1. Sehingga nilai beta sama 5 atau beta sama dengan min 1 ya. Lalu kita substitusikan beta sama 5 atau beta sama min 1 ke persamaan alfa sama dengan 7 dikurang beta dan M sama dengan 3 beta dikurang 7. Maka didapat alfa sama dengan 7 kurang beta, di mana alfanya sama dengan 7 dikurang betanya 5 menjadi alfa sama 2. Alfa sama dengan 7 dikurang beta. Untuk nilai beta min 1, alfa sama dengan 7 dikurang min 1. Maka diperoleh alfa sama dengan 8. Lalu M sama dengan 3 beta dikurang 7. Untuk beta sama dengan 5, M sama dengan 3 kali 5 dikurang 7, mana M sama dengan 8. Lalu untuk M sama 3 beta kurang 7 disubstitusikan nilai beta sama dengan min 1. Maka M sama 3 kali min 1 dikurang 7. Maka M sama dengan negatif atau min 10. Jadi barisan aritmetika yang dipinta adalah atau yang diinginkan 2, 5, 8 dan atau 8 min 1 min 10 ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas bukan? Baiklah, kita lanjutkan dengan cara latihan ya. Nah, di latihan ini terdapat 5 buah soal yang masing-masing soal itu pertanyaan dengan berkaitan dengan suku tengah ya, kemudian sisipan. Nah, itu bisa dicari jawabannya atau pembahasannya bagaimana ya. Silakan dicari jawabannya atau solusinya. Kemudian jika ada hal-hal yang belum dipahami atau masih menjadi masalah bagi kalian, silakan kalian bertanya, boleh langsung atau melalui kolom komentar di video YouTube ini ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan video pembelajaran kali ini tentang suku tengah, sisipan dan rata-rata hitung pada barisan aritmatika. Untuk video selanjutnya sebagai informasi kita akan membahas tentang barisan geometri, deret geometri dan geometri tak hingga ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.